Saya Riana Rataningrum, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Budi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pendidikan kesehatan pencegahan penularan IMS atau infeksi menular seksual. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk. Saya permisi tutup pintu dulu ya. Dengan Ibu siapa? Ririn. Ibu Ririn. Saya Bidan Riana, Bu ya. Oke. Gimana Bu? Ada keluhan nggak ini? Ada yang perlu saya bantu? Ini saya nih kok kayak keluar keputihan gitu ya, Bu ya? Keputihan. Oke. Sebelumnya Ibu udah menikah? Sudah. Sudah menikah ya? Iya. Suaminya di sini atau di lokasi? Suami di sini aja. Di sini aja ya. Oke. Kalau keputihannya berbau nggak atau gimana? Keputihannya sih warna putih susu gitu sih, Bu. Nggak berbau, nggak gatal juga sih. Nggak gatal juga. Oke, kalau misalnya tidak berbau, tidak gatal, terus nggak ada rasa panas kayak gitu, Nggak ada ya. Kalau misalnya keputihannya seperti itu sih normal. Apalagi kalau misalnya ibu mau haid, ini ibu mau haid atau enggak tanggalnya? Memang dekat haid sih. Memang Bu. dekat haid ya. Kalau misalnya dekat haid atau misalnya ibu capean, stres itu, kalau misalnya keputihan yang penting nggak berbau, gatal, sama berasa panas itu, insya Allah aman, nggak ada. Gitu ya. Tapi nanti kita periksa aja ya. Tapi sebelum itu nanti saya mau kasih tahu dulu nih. Itu kan maksudnya ibu sudah ada keluhan. Nah, nanti saya jelasin aja apa yang namanya IMS. Nah, jadi saat di keputihan itu ada tuh salah satu apa namanya gejalanya gitu ya dari IMS. Tapi saya jelasin dulu tentang IMS dulu ya. Udah pernah dengar nggak IMS? Infeksi menular seksual? Pernah sih, Bu. Pernah ya? Makanya saya takut. Katanya kan kalau IMS itu katanya keputihan gitu kan, Bu. Jadi saya periksa masuk kayak gitu sih. Oke, iya, benar, nggak apa-apa, bagus. Nah, jadi IMS itu infeksi menular seksual ya. Jadi ya, infeksinya itu bisa melalui pertama hubungan seksual ya kan. Habis itu hubungan misalnya lewat dubur atau misalnya lewat oral. Kalau hubungan seksualnya ya itu IMS, infeksi menular seksual. Nah, terus infeksi menular seksual ini penyebabnya tuh banyak, Bu. Jadi ada dari bakteri, jamur, parasit, virus kayak gitu ya. Kalau bakteri itu biasanya kayak gonore, terus chlamydia. Kalau misalnya jamur itu ada candidiasis ya. Terus ada parasit itu bisa trichomoniasis. Habis itu kalau virus itu bisa virus HPV, bisa virus HSV. Pernah dengar kalau HPV? Yang ini bukan sih, Bu, yang katanya kanker Iya, betul. Itu bisa menyebabkan kanker serviks. Ya, itu virus kalau itu ya. Nah, habis itu tanda-tandanya IMS itu ya kayak ibu bilang tadi, salah satunya kalau wanita bisa keluar cairan di vagina kayak keputihan. Kalau di laki-laki itu biasanya keluar nanah di penis. Habis itu ada benjolan, luka, habis itu atau misalnya melepuh di penis, di vagina atau misalnya di dubur. Habis itu ada kencing nanah atau misalnya penisnya itu terasa gatal, terbakar kayak gitu. Makanya tadi saya tanyakan ada segatal terbakar enggak kayak gitu. Habis itu nyeri kalau misalnya pipis atau misalnya kencing atau misalnya pas lagi berhubungan intim itu misalnya vaginanya berasa perih. Nah, itu juga salah satu tandanya. Habis itu nyeri di bawah perut. Nyerinya tuh nyeri kayak nusuk kayak gitu. Atau misalnya ada demam, menggigil. Habis itu ada kayak benjolan kayak getah bening di leher. Nah, itu atau kalau misalnya ada benjolan di selangkangan gitu ya. Habis itu ada ruam kulit misalnya di badan, di tangan, di kaki. Habis itu kalau misalnya di cowok biasanya kulit penisnya tuh kayak kering, habis itu ruam kemerahan. Nah, itu salah satu tandanya. Ada kalau misalnya di laki-laki kan penisnya biasanya kan harusnya lembab gitu kan di kepalanya itu. Nah, itu enggak kering, habis itu
ruam kayak gitu, kemerahan gitu ya. Habis itu misalnya kalau di wanita misalnya ibu ada perdarahan tapi di luar siklus menstruasi. Jadi kalau misalnya menstruasinya harusnya enggak nih, ini bukan siklusnya tapi ibu perdarahan. Nah itu bisa tuh salah satu tandanya. Atau misalnya vaginanya baunya nggak sedap, nggak enak. Maksudnya kita kan kalau vagina ya memang begitu baunya, tapi ada bau yang kok kayaknya aneh, beda kayak gitu, baunya nggak enak gitu ya. Nah terus IMS ini tuh bisa menular dari yang namanya pertama hubungan seksual, habis itu transfusi darah, kita misalnya transfusi masukin darah, misalnya kita lagi transfusi darah itu bisa. Atau kalau misalnya pakai jarum suntik ganti-gantian, maksudnya makanya kalau jarum suntik kan kalau di rumah sakit sekali pakai aja. Nah misalnya ini jarum suntik ini pakai sama orang yang berbeda, itu bisa menularkan. Habis itu dari ibu hamil ke janinnya pada saat kehamilan, pada saat persalinan, nah itu bisa menularkan gitu ya. Nah untuk pencegahannya yang pertama hindari seksual perilaku seksual yang tidak sehat. Contohnya apa? Misalnya gonta-ganti pasangan, kayak gitu kan, jajan-jajan di luar. Nah itu bisa menyebabkan infeksinya ular kita gitu ya. Habis itu lakukan, kan kalau misalnya IMS ini kita sudah ada tuh beberapa yang vaksinnya, terutama misalnya vaksin HPV atau hepatitis B. Kalau bisa ibu vaksin ya. Apalagi sekarang kan ibu maksudnya kalau sudah menikah itu berarti hubungan seksualnya aktif kan. Nah jadi tidak ada salahnya usahakan untuk vaksin ya. Habis itu nggak pakai narkoba. Habis itu apalagi kalau misalnya pakai jarum suntik ganti-gantian gitu ya. Habis itu lakukan pemeriksaan rutin ya, ini udah benar ibu kesini kan ada keluhan keputihan, jadi periksa rutin, bisa IPA, bisa pap smear gitu ya, pokoknya yang berhubungan sama organ reproduksi gitu ya. Habis itu kalau misalnya nih nanti hasil pemeriksaannya ternyata kita positif IMS gitu, salah satu dari entah dari gonorrea atau dari apa, bukan usahakan sih, tapi harus nggak boleh berhubungan seksual dulu ya sampai benar-benar dinyatakan sembuh, biar kita nggak menularin ke orang lain ya. Nah terus kalau pokoknya kalau misalnya ada keluhan langsung periksa aja gitu ya. Habis itu biasanya pengobatannya sih sesuai dengan penyebabnya, bisa dikasih, kalau misalnya dia virus dikasih antivirus, kalau misalnya bakteri dikasih antibakteri, atau misalnya ini dikasih antibiotik gitu ya. Ada keluhan lagi? Ada yang perlu ditanyakan? Untuk sementara nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi tahu kan tadi ciri-cirinya apa aja? Iya. Kalau misalnya gejalanya IMS itu? Jadi biasanya ada gatal-gatal, terus kadang ada bau tidak sedap di vagina gitu, kadang juga ada yang ruam-ruam di kulit gitu. Terus nanti keputihannya itu kadang berbeda gitu ya Bu ya. Bisa berbau, gatal gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Sudah sih cukup itu aja ya untuk yang edukasi hari ini. Nanti kita lakukan pemeriksaan IVA gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terakhir kita lakukan dokumentasi meliputi identitas pasien, kemudian tanggal, hari, dan tanda tangan. Terima kasih.